Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah kajian ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat sejati anugerah Allah kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian talabah salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita sudah masuk ke bab yang ke-8, ma jaa fi ruqa wat tama'im. Bab pembahasan tentang ruqyah dan ajimat. Di sahih disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi badi asfarihi fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun ila quti'at. Disebutkan dalam hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari bahwasanya dalam sebagian safarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk menyampaikan kepada manusia an la yabqayanna fi raqabati ba'ir kiladatun min watarin aw kiladatun illa qutiyat. Jangan sampai ada kiladah. Kiladah itu semacam sesuatu yang dikalungkan di lehernya onta, apakah dari watar itu dari tali busur panah atau dari apapun juga, dalam rangka katanya untuk tolak bala, ya, untuk tolak bala. Sama juga kalau sekarang di mobil-mobil, ya, untuk sesuatu yang digantung-gantungkan atau ditempel-tempelkan untuk tolak bala. Ya, kata Rasul, sekarang enggak model lagi digantungkan, ditempel. Ya. Ada gambar sepatu, ada gambar sandal Nabi, ada gambar peci Nabi, segala macam. Ini dalam rangka tolak bala. Kata Nabi, illa quti'at, copot itu semuanya. Copot, ya, putus di leher onta, di leher kuda, dicopot. Ya. Dalam hadis Rasul alaihi wasallam bersabda, hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya
ruqyah, jampi-jampi yang bukan bersumber daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian jimat-jimat. Kemudian sesuatu yang dianggap untuk menolak bala itu syirkun, itu kesyirikan. Tamaim, jimat-jimat di sini sesuatu yang ditempelkan kalau di sebagian tempat anak-anak kecil ya, yang baru lahir dikasih jimat-jimat. Entah jimatnya dari bambu kuning atau dari kunyit atau dari bangle, macam-macam. Ini untuk menolak ain. Ain itu mata yang berbahaya. Mata yang berbahaya. Kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu benar. Ain itu benar adanya. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak sadar sesuatu menimpa kita, anak kita, istri kita, harta kita, atau pekerjaan kita, atau proyek kita, atau ilmu kita, macam-macam. Ini tiba-tiba ada orang lihat sesuatu yang ada pada kita, mungkin karena dia hasad, iri dan dengki, mungkin tidak. Karena ain itu bisa karena hasad. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi ini yang paling umum. Tiba-tiba ketika dia lihat kita, tiba-tiba kita langsung sakit. Enggak jelas asal usulnya bagaimana bisa sakit. Ya. Banyak pengakuan habis pajang anak lucu di profil WhatsApp, tiba-tiba mukanya hancur. Ya, busuk itu. Itu banyak kejadian. Ya, ada yang pasang dia punya tanamannya subur banget. Besoknya sudah layu. Ya, hijau. Ya, baru beli mobil tiba-tiba baru keluar dari dealer. Pakai muter-muter sebentar mogok di lampu merah. Ya. Nah, al-ainu haq, dan ini bukan cuma di sekitar Arab saja, tapi di seluruh dunia. Kadang kita sadar, kadang tidak sadar. Nah, ada orang yang hasad. Ada juga dia tidak hasad. Tapi dia takjub, kagum, terpesona. Ya, terpesona. Nah, ketika kagum dan terpesona, itu bisa jadi matanya memadorotkan sesuatu. Makanya Nabi SAW pesankan kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, fal yubarrik. Kata Nabi, doain berkah. Apa yang kita takjub melihat sesuatu. Anaknya sehat, ya, lucu. Doain, kata Nabi. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiih, atau barakallahu fiha. Didoain berkah, semoga Allah memberkahi. Jangan sampai nanti dengan mata kita, walaupun kita tidak hasad, kawan kita kok. Dan bahkan anak kita sendiri, ketika kita takjub, hati-hati. Kita memudaratkan anak kita sendiri. Maka didoain, selalu didoain. Jangan sampai nanti kita sadar atau nggak sadar mata kita mengenai sesuatu tersebut. Itu namanya ain. Nah, ini di seluruh dunia terjadi seperti ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat. Ya, Allah punya kuasa sehingga menjadikan sebab dan akibat. Sebabnya enggak logis. Menurut nalarnya gimana sih? Cuman karena mata tiba-tiba bisa merusak, bisa bikin penyakit.
Tapi itu benar, kata Nabi, al-ainu haq. Ya. Kawan saya orang London, ya, dia bilang di Inggris itu namanya red eyes, mata merah. Ya, jadi dia punya teman baru beli Cadillac, muter-muter kota, tiba-tiba nggak jelas, nggak bisa jalan, mogok. Itu biasa. Terus dia punya perkebunan, peternakan di pinggir apa namanya, di kampung-kampung itu ada orang yang memang padahal orang kafir, nenek-nenek itu terkenal kalau dia jalan itu orang takut. Kalau dia bertamu orang takut, anak-anak disembunyiin semuanya. Ya. Terus waktu itu dia masih kafir, babi, sapi itu disingkirin dulu, disembunyiin dulu semuanya. Ini nenek kalau dia lihat sesuatu kemudian dia celoteh, tiba-tiba banyak kejadian yang macam-macam. Ya, itu namanya mereka bilang red eyes. Ya, mata merah. Kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu benar. Jadi ada onta sehat walafiat tiba-tiba gelopak mati. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini sehingga orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin zaman dulu kalungkan apa? Jimat-jimat. Ya. Kalungkan jimat-jimat dalam rangka menolak ain. Ya. Menolak ain. Macam-macam, ada yang kalau di ontak itu dikalungkan sepatu bekas, ya, ada sandal bekas, rongsokan intinya. Nah, ini sebagian ulama, bagaimana kalau yang digantungkan itu ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi kayak, atau sholawat kayak, atau la haula wala quwata illa billah, atau yang mulai banyak itu masya Allah, tabarakallah. Ya, sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan dilarang, karena itu bukan buat ditempel-tempelin, bukan buat dipajang-pajang, tapi dengan apa? Sebagaimana dilarang oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, tapi diamalkan, dibaca. Makanya termasuk baca, misalnya baru beli mobil, beli motor, ya, kata ulama, ya, doain, didoain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaiha. Ya, atau doain dengan doa-doa yang lain. Ya, yang ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ruko ini jampi-jampi, ya, yang biasanya ada kode-kode setannya. Kita kadang-kadang nggak paham kan, nggak ngerti kita. Di situ biasanya ada kode-kode ta'zim syaitan, mengagungkan setan, penghambaan kepada setan. Nah, kalau ini ada keringanannya kalau dari Al-Quran dan Sunnah, baca-bacaan dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang demikian menggantikan tradisi jahiliyah, pakai jimat, ya, mantra-mantra jahiliyah diganti dengan ayat kursi, dengan Al-Fatihah, dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, itu. Kemudian dengan doa-doa zikir-zikir lainnya. Ya, dengan doa-doa zikir-zikir lainnya dari sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kasih keringanan ini. Selama apa? La ba'sa minar ruqyah ma lam yakun syirkan, kata Nabi. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan dari Al-Quran
dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat, itu tauhid semuanya. Kita bacakan ayat kursi dari awal sampai akhir, tauhid. Bergantung, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah. Al-Ikhlas, tauhid. Ya, Qul dan seterusnya, tauhid. Al-Falaq, tauhid. Minta perlindungan kepada Allah SWT. An-Nas, tauhid. Ya. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, selesai kan? Yang kita takutin kan makhluk-makhluk Allah. Ya. Kita bersandar kepada Allah, apalagi yang bisa memadaratkan kita? Ya, dengan zikir-zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim. Dengan nama Allah SWT tidak ada yang bisa memadaratkan, ya, yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Ya. Berlindung kepada Allah SWT min syarri ma khalaq, dari segenap apa yang Allah ciptakan. Nah, semuanya itu. Bukan cuman jin-jin, ain, bukan cuman orang jahat, bukan cuman iblis, termasuk yang sekarang virus corona. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan, madarat apa yang Allah ciptakan. Corona ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Bergantung kepada Allah SWT sambil mengambil sebab-sebab ikhtiar. Ya kan? Kalau lihat ada betul misalnya orang kena virus ini, nggak usah dekat-dekat. Jangan mentang-mentang sudah jadi wali, ya, peluk-peluk orang yang kena virus. Kata Nabi, firra minal majzum ka firarika minal asad. Memang kata Nabi, la yu'dil mumrid al-musih. Memang penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Ya. Orang yang sakit kepada yang sehat. Tapi Nabi anjurkan, firra minal majzum ka firarika minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit kulit kusta yang menular, seperti engkau lari dari singa. Ya kan? Memang tidak menular, tapi kata Nabi suruh lari. Maksudnya apa? Maksudnya yang mentakdirkan menular apa enggak menular Allah. Iya, Allah. Berarti kita harus bergantung pada Allah. Tapi kita harus ada sebab ikhtiar. Jaga kesehatan. Ada. Di antaranya lari. Dari orang yang positif kena, lari. Ada sebab ikhtiar. Ya, sama seperti kata Nabi, lari dari singa. Dan lihat dekat ada singa, ya jangan mentang-mentang tawakal sama Allah, dimakannya. Ya kan? Nah, itu sebab-sebab ikhtiar. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit yang menular tersebut sebagaimana engkau lari dari singa. Sebab ikhtiar yang disyariatkan. Nabi sebab ikhtiar. Nabi menganjurkan makan korma ajwa. Ya, itu bagus. Kalau bisa sahur atau sarapan pagi korma ajwa 7. Enggak gula, insya Allah enggak gula. Asal jangan setelahnya nasinya tambah, minumnya Pepsi. Ya gimana enggak gula? Ya, korma cukup itu 7 butir. Kata Nabi, itu sebagai tindakan preventif, ya, mencegah penyakit, mencegah sihir dan macam-macam. Korma ajwa, ya, korma ajwa, bukan duren, korma, ya, korma, pesan dari Rasulullah SAW. Jadi ada tindakan preventif, jangan mentang-mentang kita wali, ya. Sekali-sekali memang ada kejadian seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ya wali Allah, sahabat yang mulia. Dia ingin menunjukkan kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, kepada orang-orang yang ikut. Dia jadikan dia selalu jadi komandan perang.
suatu saat dikasih tahu bahwasanya minuman dia itu diracun, ya, diracun oleh orang kafir atau orang munafik. Ya, racunnya sangat mematikan, ya, itu bisa dalam hitungan menit sudah mati orang. Tapi kata Khalid bin Walid, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa memadaratkan kecuali dengan izin Allah SWT. Itu dia minum, gelap nggak mati. Tapi jangan ditiru. Itu wali. Keyakinan dan tawakal kita tidak seperti beliau. Beliau ingin tunjukkan bahwasanya yang punya kuasa, yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah SWT. Tapi itu kan karomah, nggak setiap saat bisa. Mungkin besoknya minum lagi mati bener. Nggak setiap saat bisa seperti itu. Ketika kekuatan iman memuncak, ketika tawakal maksimal, bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Seperti sahabat nyebrang sungai, kudanya di jalan di atas air, nyebrang sampai ke lu. Tapi kan nggak setiap saat, kejadiannya kan sekali dalam sejarah. Lain kali naik perahu, ya kan sahabat-sahabat, menunjukkan apa? Ya waktu itu dapat Allah kasih karomah. Ya. Lain waktu apa? Naik kapal, nggak lagi jalan. Nah, seperti itu. Nah, lain kali ya dalam kesempatan yang lain memadaratkan. Nah, di sini untuk orang, intinya dari sini, untuk orang itu bergantung, bersandar kepada Allah SWT. Tidak ada yang memadaratkan kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak ada yang bisa memadaratkan kecuali dengan izin Allah SWT. Termasuk ain ini. Nah. Kemudian termasuk yang tiwalah juga jimat-jimat yang dianggap semacam pelet yang membuat hubungan suami istri menjadi saling mencintai, ya. Atau sebaliknya, ada yang membuat suami istri saling membenci. Nah, ini semuanya syirik, kata Rasulullah SAW. Permainan dukun, santet dan lain sebagainya, gendam apa segala macam, itu syirik. Ini kenapa di situ semuanya ada sandaran kepada selain Allah SWT, ada ketergantungan selain Allah SWT. Nah, yang kita bisa berpelajaran daripada hadis ini, ruqyah itu ada dua macam. Ada ruqyah yang disyariatkan, itu ruqyah yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Ruqyah yang dari Al-Quran dan Sunnah itu semuanya isinya tauhid. Apa itu? Bersandar kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah. Coba aja lihat semua ruqyah, apakah itu Al-Quran, apakah itu Sunnah Nabi, pasti di situ bentuk aku berlindung kepada Allah, aku bersandar kepada Allah, ya kan? Dari semua makhluknya yang memadaratkan. Ruqyah yang dari Al-Quran dan Sunnah semuanya tauhid. Ya, udah. Waktu Nabi pernah dengan kuasa Allah, ya, dengan kuasa Allah itu Nabi kena sihir. Dengan kuasa Allah. Kok Nabi kena sihir? Ya, pertama Nabi manusia. Yang kedua, kalau Nabi yang kena sihir, itu akan menjadi kejadian yang luar biasa. Berbeda dengan sahabat yang lain kena sihir, maka tidak akan tercatat dalam sejarah maksimal. Tapi kalau Nabi yang kena sihir, itu langsung jadi sorotan. Para sahabat semuanya pengen tahu gimana terapi Nabi. Ya kan? Nabi kena sihir suatu saat. Nabi kena sihir oleh orang Yahudi Yaman. Arab tapi dari asalnya Yaman. Labid bin Asam. Itu disihir dengan dia pakai buhul-buhul. Ya, buhul-buhul ini macam-macam. Mungkin dia ambil dari ludahnya, mungkin dia ambil dari rambutnya, mungkin ambil dari keringatnya. Nah, kemudian diikat-ikat terus dijampi-jampi dengan pertolongan setan dan jin. Itu
orangnya jadi macam-macam. Efeknya bisa jadi sakitnya nggak jelas. Nah, lalu malaikat Jibril turun, ya, meruqyahnya, meruqyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikasih tahu buhulnya itu ada pada sebuah sumur, lalu diambil kemudian dibakar. Ya, kemudian dibakar. Jadi kalau antum lihat gulungan macam-macam, ada rambut, ada apa, ada ini, terus ada tulisan Arabnya tapi nggak jelas, itu sod, alif 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 ba to. Nah, itu simbol-simbol raja-raja setan. Ya, itu dibakar. Ya. Baca ta'awud, ya. Janganlah ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi bismillah, antum bakar. Ya, dibakar itu. Kadang-kadang tahu-tahu keluar macam-macam. Ya, ada benda-benda, kadang-kadang antum ruqyah dulu, tiba-tiba biasanya ada suara lah, ada bau-bauan busuk, ada tahu-tahu seperti ada angin macam-macam. Ya, seperti bau harum macam-macam. Jin-jinnya itu, jin-jinnya. Nah, ini kalau kita lihat semua ruqyah yang diajarkan dari Al-Quran Sunnah itu tauhid. Nah, lalu Allah turunkan setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, lalu Rasulullah amalkan selalu itu setiap selesai sholat. Ya, jangan lupa, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kabur, langsung buka HP. Ini jangan lupa, setiap sholat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan, selain ayat kursi. Ya, ini selain pahalanya besar, ini juga perlindungan kita di masa lagi heboh sekarang ini. Ya. Pagi petang, jangan lupa pagi petang. Ini senjata mukmin ini. Tindakan preventif yang paling penting ini. Ya. Sebelum tidur. Nah, setelah itu nggak pernah lagi kena madarat. Tidak pernah lagi madarat macam-macam. Nah, jadi itu sebabnya kenapa sosok Nabi yang secara langsung kena sihir. Bukan Abu Hurairah, bukan Bilal, tapi sosok Nabi. Supaya jadi apa? Jadi sorotan. Bagaimana terapinya Nabi? Bagaimana sandarannya Nabi? Ya kan? Dalam banyak kasus, dalam beberapa kasus itu sosok Nabi yang jadi apa? Jadi studi kasusnya. Seperti apa? Seperti Allah hendak menggugurkan keyakinan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ada namanya keyakinan tabanni. Apa itu keyakinan tabanni? Kita ini ngangkat anak. Ya. Kalau kita ngangkat anak, ya, anak itu, anak pungut, anak angkat tersebut statusnya 100% seperti anak kandung. Ya. Jadi dia mewarisi, dia jadi mahram, ya. Kemudian istrinya dia jadi mantu kita, tidak boleh kita nikahi dan lain sebagainya. Itu tradisi jahiliyah. Rasulullah ngangkat Anak Zaid bin Harithah. Tadinya orang taunya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, kesayangan Rasulullah. Yang kan anak Rasul kan tidak punya anak laki-laki sampai dewasa, meninggal kecil. Nah, diangkatlah Zaid bin Harithah jadi anak Nabi, Zaid bin Muhammad. Lalu menikahlah kemudian Zaid bin Harithah ini dengan Zainab. Ya, menikah. Ya, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Udah seperti anak kandung dan mantu. Ya, nggak ada rasa macam-macam. Ya, lalu tradisi itu Allah ingin hapuskan. Allah mau hapuskan. Allah berkehendak untuk menghapuskan. Nggak ada lagi istilah tabani. Udu'uhum li abaihim. Nggak boleh lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Panggil mereka sesuai dengan nama bapak-bapak mereka. Ya.
Lalu apa? Kalau sekiranya kasusnya itu selain Rasulullah, mungkin tidak jadi sorotan yang maksimal. Ini studi kasusnya jadi suri teladannya Rasulullah. Ya. Nah, Rasulullah selalu bilang, Zaid sering mengeluh. Ini istri saya, ini gimana. Zainab gini. Kata Rasulullah, amsik alaika zaujak. Wattaqillah. Tahan, sabar namanya rumah tangga. Tetap aja. Jangan cerai. Ya, jangan cerai. Lalu Allah punya kuasa membolak-balikkan hati. Ya. Allah SWT, ya. Allah berkehendak supaya Nabi Muhammad menikah sama Zainab. Coba. Menikah sama Zainab. Itu suatu perkara yang aib. Orang Arab akan bilang, Muhammad nggak ada mau nikah sama perempuan lain kecuali sama anak mantunya. Ya. Berat kan bagi Rasulullah SAW? Berat bagi Rasulullah SAW. Ya. Kalau itu studi kasusnya bukan selain Rasulullah, mungkin tidak terlalu heboh. Ini Rasulullah SAW. Allah berkehendak. Nabi harus menikah. Nabi harus jalankan. Waduh, berat sekali ini. Ya, nggak ada lain. Perempuan banyak yang lain. Kenapa harus anak mantu sendiri yang sudah dianggap sebagai mantu sendiri? Tapi Allah tidak menghapuskan syariat jahiliyah. Ya, langsung nabinya Muhammad SAW. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ayatnya Allah langsung maktubkan. Allah langsung wahyukan oleh malaikat Jibril. Spesial. Falamma qada Zaidun min watara. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnaka. Setelah selesai pernikahan Zaid, coba lihat satu-satunya sahabat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak ada. Zaid, anak angkat Rasulullah SAW, Allah sebut di dalam Al-Quran. Merinding tidak? Ya. Kalau Zaid bacanya, ya kan? Ya Allah, nama aku disebut, ya kan? Sampai hari kiamat. Ya, anak keturunannya juga, ini bapakku, ini kakekku disebut-sebut sama Allah. Ya, kami nikahkan engkau. Kata Aisyah, kalau sekiranya Nabi itu pengkhianat, seperti tuduhan orang-orang Syiah, Nabi Muhammad pengkhianat, kok malah memandatkan kepada Abu Bakar. Sebenarnya Allah berkehendak dimandatkan itu kepada Ali. Ini malah kepada Abu Bakar. Kalau Nabi itu sifatnya pengkhianat, menutup-nutupi wahyu Allah, maka ayat ini paling patut untuk ditutupi. Ini kan aib. Ya, nyuruh nikah anak angkat. Ya kan? Nah ini. Sama dengan kejadian sihir tadi. Kenapa jadi yang studi kasusnya Nabi? Ini maksudnya. Itu maksudnya. Jadi langsung jadi sorotan. Semua mata akan lihat kejadiannya. Nah ini sama. Ini langsung jadi sorotan. Dan beritanya langsung menyebar. Langsung menyebar. Ini bukan suatu hal yang tercela. Bukan menjadi suatu hal yang tercela. Tapi menjadi teladan dan pelajaran bagi umatnya. Ya. Nah, selain daripada ruqyah yang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu kecenderungan ada kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Ya. Kalau seorang itu sudah menjadi ketergantungan kepada raja-raja, ruqyah-ruqyah tadi, atau jimat-jimat tadi, kemudian dia bersandar, dia yakin itu yang bisa mendatangkan kesehatan, perlindungan, maka itu syirik akbar. Kalau ini cuma sebagai sebab saja, ya, cuma sebagai lantaran saja, maka ini syirik asghar, tapi sudah nyerempet kepada syirik akbar.
itu sudah tipis itu. Ya, sebentar lagi itu akan terjerumus ke dalam syirik akbar kalau nggak cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jimat juga kata ulama terbagi menjadi dua. Ada yang syirik akbar, ya. Ini syirik akbar yang ada unsur pemujaan kepada jin, kepada arwah-arwah gaib, ya, kepada dedemit segala macam, kepada dewa, kepada dewi. Nah, ini syirik akbar. Ya. Ada yang sebagian ulama berselisih paham apakah boleh atau tidak. Itu yang dari Al-Qur'an, ayat kursi, Al-Fatihah, ditulis kecil-kecil, kemudian dibungkus dalam kain, dikasih tali, gantungkan. Ya. Pendapat yang benar itu sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Sayyidina Ibnu Mas'ud, nggak boleh. Kenapa? Pertama, itu bisa wasilah, bisa jalan menuju syirik. Jadi apa? Jadi akhirnya kesannya bergantung kepada kalungnya itu. Yang kedua, kenapa nggak boleh? Kadang-kadang orang masuk ke toilet segala macam, itu bawa Al-Quran, itu kadang-kadang kena najis. Yang ketiga, kenapa tidak boleh? Itu penyalahgunaan Al-Quran. Al-Quran itu bukan dibuat digantung-gantung, bukan ditempel-tempel, bukan buat dipajang-pajang di mobil, di kendaraan, di pakaian, bukan. Tapi Al-Quran itu diamalkan, dibaca, dihayati, direnungkan, kemudian diambil pelajaran dari situ. Itu tujuan Al-Quran. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah kalian itu mengambil pelajaran, bertadabburi, menghayati, merenungkan mana-mana yang terkandung dalam Al-Quran, bukan buat ditempel-tempel seperti itu. Ya, kalau sederhananya seperti ini, kalau itu manfaat, ya, tidak mungkin Nabi SAW itu lupa, tidak mungkin pula sahabat juga lupa untuk nggak menganjurkan. Mereka itu butuh. Orang-orang Yahudi jagonya sihir. Orang-orang munafikin itu jagonya sihir. Jagonya sihir mereka. Terus dari awal, kalau itu paling gampang kan. Kadang-kadang kita zikir kan lupa. Banyak kerjaan, zikir pagi sore lupa. Banyak kerjaan, zikir setelah sholat lupa wiridnya. Ya kan? Terlalu capek, wirid sebelum tidur bablas. Ya. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Dari tadi Allahu la ilaha illallah. Kursi enggak selesai-selesai. Bablas tidur. Ya. Nah, kalau sekiranya gantung-gantung langsung aja lengkap. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan enggak lupa-lupa, tinggal digantung aja. Ya kan? Enak mana? Ya, enak itu aja. Enggak. Kok enggak wirid? Ini enggak baca. Ini ayat kursi yang sebelah kini. Ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya kan? Kalau itu boleh. Nabi itu rahmat, penuh kasih sayang. Pasti Nabi pilihkan yang paling mudah-mudah. Ya, itu prinsip Nabi. Nabi itu ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Nabi itu tidaklah dipilihkan oleh Allah dua perkara. Ya, mana ini? Oh, sama-sama boleh. Pasti Nabi sudah anjurkan untuk ambil yang paling mudah. Ya. Nah, ini paling mudah, enak, digantungkan aja, nggak pernah lupa lagi kita. Ya kan? Udah. Nah, seperti itu. Tapi kok kalau ketika Nabi nggak anjurkan, berarti apa? Berarti itu tidak disyariatkan. Itu saja. Ya, sederhana caranya berpikir. Ya kan? Seperti itu. Kemudian tiwalah tadi juga terlarang. Oh, maksudnya baik. Tidak ada istilah maksudnya baik. Ya, kadang-kadang orang dukun, oh kan maksudnya baik. Supaya apa? Oh, ini tadi dia punya anak sama mantunya itu cekcok terus. Berantem terus. Ya. Padahal duanya
mantunya baik, anaknya baik. Lalu dia datanglah ke orang pintar. Bagaimana ini Pak Kiai? Ya kan? Atau bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya sama-sama dukun. Ya. Ada dukun hitam, dukun putih kan? Dukun baju hitam, dukun baju putih. Dukun baju hitam, ya, rambut panjang, kumis panjang, janggut panjang. Ya, pakai keris sakti, pakai belangkon. Dukun putih, pakai jubah putih, peci putih, sorban putih, pakai tasbih. Ya, sama aja. Intinya apa? Intinya ujung-ujungnya syirik. Ya, kalau tadinya syiriknya kepada mbah-mbah, bau rekso, nyirok kidul nyirok lorong, kalau ini syiriknya nanti kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi Khadir, sama aja. Ya, nggak sama-sama, sebenarnya sama-sama hitam, cuman tadi putih itu kamuflase. Kadang-kadang yang dikeraskan suaranya ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Nanti kalau sudah selesai kursinya baru. Nah, itu intinya pemujaan kepada jin dan setan, ya, kesyirikan di situ. Nah, yang demikian waliyatubillah syirik. Jadi nggak cukup niat saya baik supaya mantu sama anak saya akur. Bagus kan? Saya datang ke orang pintar. Kata Nabi, itu syirik, kafir. Man atakahin fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala lisani Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun membenarkan apa yang dia ucapkan, ya, mau dukun kayak mau orang pintar macam-macam namanya biar keren. Kalau dukun nggak laku. Dukun insinyur ini MSc, ya, nggak laku walaupun dia kasih gelar-gelar. Tapi kalau mungkin ahli pakar metafisika, nah, kan keren. Atau orang pintar padahal orang bodoh. Iya, kalau pintar nggak mungkin syirik. Orang yang datang ke dukun membenarkan apa yang dia ucapkan itu kata Nabi telah kafir terhadap Al-Quran, telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ngeri. Sekedar mendatangi dukun dan meyakini ucapannya. Nah, ini tadi meyakini hukumnya. Tidak mungkin kekufuran disembuhkan dengan kekufuran. Walaupun faktanya mungkin bisa sembuh, tapi kita terjatuh ke dalam musibah yang lebih besar. Kesyirikan. Kesyirikan. Kan maksud saya baik, enggak? Baik, maksud baik itu jalannya juga harus baik. Ya, enggak bisa orang bersedekah tapi dengan mencuri. Saya mau menolong fakir miskin, tapi apa? Korupsi. Enggak bisa. Harus dengan cara yang baik, itu ditempuh dengan cara yang baik. Ya, yang baik ditempuh dengan cara yang baik. Mau haji, mau bangun masjid, mau menyantuni fakir miskin dengan harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah tidak akan terima yang tidak baik. Dan dosa besar. Bersedekah dengan harta yang haram itu dosa besar. Bukan cuma enggak sah, dosa besar. Kenapa? Karena itu pelecehan, penghinaan kepada Allah SWT. Sebagaimana orang sholat tanpa bersuci itu dosa besar, penghinaan kepada Allah SWT. Najis dikedepankan kepada Allah SWT. Ini. Jadi tidak ada dukun semuanya kafir. Ya, tukang sihir, tukang tenung, tukang santet, walau namanya kiai haji, kafir. Jadi tidak bisa kita datang ke sana dengan alasan untuk pengobatan. Ya, emergensi nggak ada emergensi ke situ. Tidak ada maksud emergensi ke dukun-dukun. Ya, semuanya batil. Semuanya haram, semuanya dosa besar yang mengeluarkan daripada keislaman. Ini dosa besar. Kalau cuma datang doang, anak cuma iseng, ustaz cuma nemenin teman, sekalian lihat-lihatlah gimana sih katanya heboh. Anak nggak yakin dia bilang apa dukun tersebut. Kata Nabi kalau cuma gitu doang, lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Tidak Allah terima sholatnya 40 hari, 40 malam. Kalau yakin ucapannya kafir. Kalau nggak yakin, cuma iseng doang, datang-datang, ya,
itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nah ini kata ulama, ibu-ibu hati-hati, ini ibu-ibu biasanya itu zodiak ya. Itu saya bingung juga kenapa yang suka itu ibu-ibu. Kalau zaman dulu ya ada majalah, ada apa, itu yang dilihat dibaca pertama kali itu langsung apa? Asmara. Karena dia curiga sama suami. Ya, pulangnya agak telat terus. Ya, asmara sama apa? Keuangan. Kalau kata ulama yakin dan mempengaruhi jalan hidupnya, kafir. Hati-hati. Kalau cuma iseng doang Ustaz, 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya. Terus bagaimana? Bakar. Ya, jangan dilihat, jangan ditoleh. Baca Quran, jangan baca zodiak. Baca yang bermanfaat. Ya, itu merusak semuanya apa? Merusak akidah. Dan itu keyakinan Majusi itu. Ya, Majusi Sabi'ah. Orang-orang Mesopotamia klasik zaman dulu percaya apa yang ada di bumi ini karena pergerakan gugus-gugus bintang dan itu kan bintang tuh. Capricorn, Scorpio, segala macam itu gugus-gugus bintang. Nah, pergerakan-pergerakan itu mempengaruhi apa yang ada di bumi. Itu syirik akbar. Ya, syirik akbar. Sampai sekarang masih laris manis. Ya, masih laris manis. Hati-hati ini. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ukaim, ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ini ngeri kita. Ya, ini yang mengerikan. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, atau benda-benda yang keramat atau dianggap sakti, maka ya dia akan digantungkan kepadanya. Paham maksudnya apa? Jadi Allah SWT nggak lindungi dia, suruh dia bergantung kepada apa yang digantungkannya saja. Celaka. Ya, itu namanya ciloko. Kenapa? Dia ingin mengharapkan supaya dapat perlindungan. Nah, ketika dia jalannya salah, akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus ke dalam perkara yang sia-sia. Kan kita berkeyakinan dan beriman segala sesuatu yang ada di alam semesta itu dengan kuasa Allah. Wa ini kita mau, ya, ma asabat lam yakun liyukhti'a, kata Nabi. Semua yang akan menimpa engkau tidak mungkin akan meleset dari engkau. Menimpa kita itu ada yang rezeki, itu nimpa kita. Musibah yang enak itu. Ya, ada yang penyakit, musibah yang kita tidak enak. Itu semuanya apa yang menimpa kita yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa melampaui kita. Nggak mungkin lewat dari kita. Dan apa yang tidak mungkin mengenai kita nggak akan sampai kepada kita. Itu kita harus yakin. Itu bukti keimanan. Ya, kita bukti keimanan. Nah, kata Nabi, wa istama'u ala yadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau sekiranya umat manusia, jin sekalian, binatang sekalian melata, termasuk virus-virus tadi, berusaha untuk menyakiti engkau, tidak akan sampai penyakit tersebut, kemadharatan tersebut, kecuali kemadharatan yang Allah telah tetapkan untukmu. Kalau semuanya bersatu padu semuanya untuk memberikan kebaikan, melindungi engkau, menjaga kesehatan engkau, ya, melindungi lahir batin engkau, ya. Ya, tapi Allah tetapkan suatu kemadharatan, tidak akan datang kemanfaatan tersebut kecuali yang telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jabat disebut, telah kering pena takdir, ya, dan telah kering lembaran takdir, dan telah diangkat pena takdir. Sudah, ya. Nah, ini kita yakin itu semuanya dengan kehendak Allah. Allah SWT yang memberikan pertolongan. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada kemampuan untuk mendapatkan kemanfaatan rezeki,
kesehatan, hidayah. Kecuali dengan pertolongan Allah, tidak mungkin terhindar dari mara bahaya kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti apa? Ya berarti ya sederhana. Kalau pengen selamat dunia akhirat, totalitas bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada macam-macam ini. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya menggantungkan sesuatu bisa jadi jimat. Ya, dia bergantung kepada jimat, dia bergantung kepada keris sakti, dia bergantung kepada arwah-arwah. Allah serahkan dia ke situ. Padahal apa itu jimat? Apa itu arwah-arwah? Itu semuanya makhluk Allah. Bergantung kepada makhluk akan menyesal di dunia dan akhirat. Nggak akan kasih manfaat di dunia, memadorkan nanti di akhirat. Nah, kalau begitu bergantung hanya kepada Allah. Nah ini juga jamaah yang Allah SWT termasuk apa? Bergantung kepada pekerjaan. Jangan kita pikir pekerjaan itu yang kasih kita rezeki. Itu kan cuma sebab. Jangan sampai, kalau saya nggak ada pekerjaan ini saya mati, anak saya makan apa? Jangan sampai seperti itunya. Atau bergantung kepada ibu-ibu, bergantung kepada suami. Kalau suami saya mati, nanti saya makan apa? Allah kasih rezeki. Nggak akan berkurang sepeser, tidak akan lebih sepeser. Ya. Apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kita. Jadi semenjak kita lahir dari rahim itu, sebenarnya sebelum dari rahim kita itu sudah dapat rezeki kan. Ya. Kemudian lahir, ada hitung-hitungannya. Biaya persalinan, ya, biaya imunisasi, biaya empasi, ada hitung-hitungannya. Sampai nanti kita mati, misalnya totalnya kita itu makan biaya semuanya 10 miliar 890 ya 325 ribu rupiah. Nggak akan bisa jadi 27 rupiah, nggak, sampai mati. Udah ya kan? Seperti itu keyakinan seorang mukmin. Jadi dia betul-betul ketergantungannya, sandarannya hanya kepada Allah. Ya, jadi tauhid itu menguatkan hati untuk tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya apapun juga, apalagi cuma keris-keris sakti dan lain sebagainya. Ya. Sudah habis waktunya? Belum? Hah? Sudah suruh ya? Nggak ada bunyi-bunyi? Oh udah ya? Ya kita sampai di sini ya. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Ya. Kalau iya tidak boleh minta diruqyah, itu ada hadisnya. Hadisnya seperti ini. Kalau tidak salah belum ya? Sudah. Jadi ada hadisnya, kata Nabi, nanti di hari kiamat, aku itu uridat alayyal umam. Aku diperlihatkan oleh Allah nabi-nabi dan para umatnya. Nabi-nabi, para nabi dan umatnya. Ya, nabi setiap umat dibangkitkan bersama nabinya. Umat Nabi Musa dibangkitkan bersama Nabi Musa, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh bersama Nabi Nuh dan seterusnya. Aku lihat, kata Nabi, ada Nabi pengikutnya cuma 3, 5, 7. Yang lain kafir. Ada Nabi pengikutnya cuma 2. Ada Nabi pengikutnya cuma 1. Yang lain kafir. Ada Nabi yang nggak ada pengikutnya. Yang artinya semuanya kafir. Anaknya, istrinya, bapaknya, kakeknya, semuanya kafir. Tetangganya, semuanya kafir. Dia cuma sendirian. Ya, artinya apa? Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Ya, lalu aku diperlihatkan sosok kerumunan banyak. Aku pikir itu umatku. Ternyata itu Nabi Musa dan kaumnya. Wah, banyak. Lalu diperlihatkan sisi yang lain, lebih banyak lagi. Dikasih tahu, itu umatmu, wahai Nabi Muhammad. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga, tidak dihisap, tidak diazab. Jadi di kerumunan tadi
ada sebagian 70.000, dalam riwayat 70.000 dikali 1.000. Ya, itu orang-orang yang masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Lus masuk surga. Nggak pakai hisab itu lama, susah. Ya, detail. Satu sepeser pun kena hisab. Ya. Makanya fuqara muhajirin itu masuknya 500 tahun sebelum orang kaya muhajirin. Padahal calon penghuni surga semua. Hisab susah. Nah, ini orang ada yang tidak dihisab, tidak diazab spesial. 70.000 dikali 1.000 tadi. Nah, bagaimana sifatnya? Kata Nabi sifatnya 4. Pertama, humul ladzina yastarqun. Mereka yang tidak minta di ruqyah. Ya. Ruqyah, tidak minta di ruqyah. Kenapa minta di ruqyah menjadi seorang itu terhalang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Karena apa? Karena ada unsur sandaran kepada selain Allah. Apalagi kalau terkenal, oh ustadznya itu paling top, spesialisasinya ruqyah, banyak yang sembuh. Nah, lihat, ada nggak sudah miring hatinya? Jadi bukan ingat Allah lagi, tapi ingat itu Pak Ustadz. Ya kan? Sama juga. Kalau di setiap sakit kita langsung ingat dokter itu. Ya. Dia lupa. Dokter cuma sebab, Ustadz tadi cuma sebab. Lupa Allahnya, ingatnya ya, sosok yang dianggap sebagai penyembuh tadi itu. Yang kedua, walayak taun. Orang yang tidak minta dikai. Kai itu pengobatan klasik yang besi panas, membara, ditusukkan di simpul-simpul saraf. Biasanya ini orang-orang yang sarafnya bermasalah, stroke. Ya, itu dikasih ini. Kalau ditusukkan ke simpul saraf, langsung kaget dia kan. Yang besi panas. Tiba-tiba sarafnya bagus lagi gitu. Yang tadinya nggak bisa bicara, bisa bicara. Yang tadinya tidak bisa jalan, bisa jalan. Nah, ini termasuk yang menjadi penyebab minta dikai. Ya. Yang ketiga, tidak tatayur. Nah, tidak tatayur itu tidak menganggap sial dengan fenomena-fenomena alam. Dengan burung, kalau ada burung gagak, ada yang mati. Ada ini bikin rezeki. Ya, ini atau dapat giliran jatah 13 sial atau 4 sial atau tanggal 22 sial, cari tanggal baik, bulan baik, lihat primbon, itu syirik semuanya. Nah, intinya wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di situ ada unsur kelemahan tawakal dan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi alasannya kenapa ulama mengatakan minta di ruqyah itu minimal makruh. Itu alasannya. Karena ada unsur sandaran, ketergantungan, harapan kepada selain Allah. Ya. Tapi kata ulama dalam kasus-kasus tertentu, selama orang itu masih betul-betul yakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau dia rasa insya Allah saya mau coba ikhtiar dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat dalam kasus-kasus tertentu dan tidak ada yang bisa meruqyah saya kecuali harus saya minta tolong, kata ulama dalam kasus-kasus tertentu itu emergensi boleh. Seperti dalam sebagian riwayat ada seperti itu. Jelas kan? Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Hipnotis. Lihat saja. Kalau cuman sekedar permainan kata-kata, apa namanya istilahnya? Iya, psikis kita yang dipermainkan, ya itu nggak masalah. Yang masalah kalau pakai gendam jin. Nah, ini yang syirik. Ya, kalau cuman bisa dipelajari itu hipnotis. Ya, ada pelajarannya itu bisa mempelajari bagaimana menghipnotis untuk hal-hal yang positif supaya anak bisa makan obat. Ya kan? Itu ada caranya
supaya anak mau ke dokter gigi. Ya, nanti pas di dokter gigi dia coba hipnotis. Ya kadang-kadang mempan, kadang-kadang enggak. Ya. Maksudnya pas dicabut ada dokter gigi biasanya pakai suntik bius supaya nggak berasa. Nah, ada yang sistem otaknya dipermainkan. Ya, di hipnotis nggak berasa. Ya, asal pasiennya komunikatif. Kerjasama. Kalau nggak kerjasama, tegang terus, sakit dokternya, berarti nggak jalan. Ya, terpaksa harus dianestesi. Intinya seperti itu. Jadi hipnotis yang cuma ada pelajaran ilmiahnya, tidak pakai jin nggak masalah, bisa dipelajari itu, nggak pakai jin, ilmiah sifatnya. Ada pelajarannya nggak dok? Nggak ada. Hipnoterapi gitu? Itu di luar kurikulum ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Ya. Dilihat latar belakangnya itu apa, ya, sama seperti ramalan cuaca, ya kan, ramalan cuaca alias perakiraan cuaca. Kalau jelas latar belakangnya, backgroundnya itu betul-betul ilmiah, ya, dengan studi-studi, ya, hipotesa-hipotesa, ya nggak apa-apa. Perakiraan itu namanya, berdasarkan data-data empiris ilmiah. Tapi kalau cuman lu dapat khobar dari jin, nah itu yang namanya ramalan yang mengaku-ngaku ilmu gaib. Nah, ini yang terjatuh ke dalam kekafiran, waliyadzubillah. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Udah. Ya. Kalau sudah, kita tutup dengan doa penulis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.